Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Simak videonya sampai habis ya. Pilar pendidikan adalah dasar atau landasan utama yang menopang sistem pendidikan agar berjalan secara terarah dan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam perspektif filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk manusia yang rasional dan bermoral, sehingga mampu berpikir kritis serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Selain itu, pendidikan berperan dalam mengembangkan karakter dan nilai kemanusiaan agar peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal pula, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso yang berarti di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Ing Ngarso Sung Tulodo, prinsip ini bermakna bahwa guru harus menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Di era digital, guru perlu memberikan contoh penggunaan teknologi secara bijak, menunjukkan etika digital yang baik, serta menghindari penyebaran hoaks atau informasi yang tidak benar. Contohnya, guru menggunakan media sosial secara positif dan mengajarkan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia digital. Ing Madya Mangun Karso, prinsip ini bermakna bahwa guru berperan membangun semangat dan motivasi belajar peserta didik. Dalam era digital, hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang interaktif, diskusi virtual, dan penggunaan video pembelajaran yang kreatif. Contohnya, guru memanfaatkan Zoom Meeting, Google Classroom, serta aplikasi pembelajaran seperti Quizizz dan Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Tutwuri Handayani, prinsip ini bermakna bahwa guru memberikan dorongan agar siswa mampu belajar secara mandiri. Di era digital, siswa dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan melatih kemampuan berpikir kritis. Contohnya, siswa mencari sumber belajar secara online dan membuat berbagai proyek digital secara mandiri. Selanjutnya, terdapat beberapa tantangan pendidikan di era digital, antara lain rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, ketergantungan pada gadget, menurunnya karakter peserta didik, serta kesenjangan akses teknologi. Tantangan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kurangnya kedisiplinan, berkurangnya interaksi sosial, dan penyalahgunaan media digital. Jika ditinjau dari perspektif filsafat ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai moral, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena mampu menanamkan karakter, membentuk sikap kritis, membimbing penggunaan teknologi secara bijak, dan menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional. Harapannya, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, bermoral, kreatif, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan landasan penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.